Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Geokimia. Saya Aji Dawansyah dengan ujung NIM 029. Saya Azahra Ramadhani Putri dengan ujung NIM 059. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Saya Dunia Nurul Aini dengan ujung NIM 057. Kami akan menjelaskan materi Praktikum Geokimia, yaitu penentuan kadar protein secara Lowry. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi singkat. Metode Lowry merupakan teknik analisis untuk mengukur kadar protein dengan memanfaatkan reaksi antara ikatan peptida pada protein dan ion tembaga dalam kondisi basah sehingga terbentuk kompleks berwarna biru. Kompleks tersebut selanjutnya bereaksi dengan reagen Folin menghasilkan warna biru yang intensitasnya berbanding lurus dengan jumlah protein dalam sampel. Pengukuran intensitas warna dilakukan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 750 nanometer. Metode ini dikenal memiliki sensitivitas tinggi, ketelitian yang baik, serta banyak diterapkan dalam analisis biokimia protein. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alat, yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, dan juga beker gelas, serta spektrofotometer. Adapun bahan yang digunakan yaitu tembaga sulfat, natrium hidroksida, natrium karbonat, natrium kalium tartarat atau garam rosel, bovine serum albumin atau BSA, yaitu albumin serum sapi, kemudian ada reagen Folin, Salteo, dan juga Aquades. Berikut adalah prosedur percobaannya. Langkah pertama, dalam 6 tabung reaksi, tambahkan larutan standar BSA 0 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, dan juga 1 ml. Kemudian tambahkan 1 ml Aquades di tiap tabung reaksi, lalu tambahkan 5 ml larutan C ke tiap tabung reaksi. Kemudian tambahkan 0,5 ml reagen Folin ke tiap tabung reaksi, diamkan pada suhu kamar. Kemudian ukur adsorban pada panjang gelombang 660 nanometer. Lalu catat adsorban dan buat grafik kurva standar antara adsorban dan konsentrasi protein. Selanjutnya prosedur percobaan pada sampel kuning telur dan juga putih telur, ayam, dan bebek. Langkah pertama, ambil putih telur bebek dan ayam sebanyak 10 ml, kemudian encerkan menggunakan Aquades dengan labu ukur 100 ml. Kemudian ambil kuning telur dan bebek, kemudian encerkan menggunakan larutan etanol. Kemudian masukkan sampel putih telur dan kuning telur ayam dan bebek yang telah diencerkan, lalu masukkan ke dalam sentrifuge selama 10 menit. Selanjutnya, ambil endapan yang ada pada kuning telur ayam dan bebek yang sudah disentrifuge, kemudian tambahkan masing-masing 1 ml Aquades, masukkan ke dalam tabung reaksi. Ambil 1 ml putih telur ayam dan bebek yang sudah disentrifuge, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi yang berisi putih telur dan juga kuning telur masing-masing ditambahkan larutan C sebanyak 5 ml. Kemudian masing-masing tambahkan Folin sebanyak 0,5 ml dan diamkan selama 30 menit. Langkah selanjutnya adalah ukur adsorban pada panjang gelombang, kemudian catat adsorbansi dan buat kurva grafik. Hasil pengamatan dari praktikum pada hari ini yaitu untuk volume BSA yang akan dicampur dengan volume air, volume Lowry, dan volume Folin yang ditotalkan akan 6,5, yang dimana untuk volume BSA 0 yang menjadi blanko, adsorbannya 0 dan konsentrasi BSA nya ada 0. Untuk volume BSA yang 0,2 akan memiliki adsorban 0,118 dan konsentrasinya adalah 50. Untuk volume BSA 0,4 adsorbannya akan didapat 0,138 yang memiliki konsentrasi BSA 100. Untuk volume BSA 0,6 akan didapatkan adsorban 0,147 dan konsentrasinya 150. Untuk volume BSA 0,8 akan didapat adsorban 0,182 dengan konsentrasi BSA 200. Sedangkan untuk volume BSA 1 akan didapat adsorban 0,216 dan konsentrasi BSA-nya 250. Sedangkan untuk sampel digunakan putih ayam, putih bebek, kuning ayam, dan kuning bebek. Di mana untuk putih ayam didapatkan adsorbansinya 0,167 dengan konsentrasi 180,33. Untuk sampel putih bebek akan didapatkan absorbansi 0,783 dengan konsentrasi 775,88. Untuk kuning ayam akan dapat absorbansi 1,009 dengan konsentrasi 1115,88. Untuk sampel kuning bebek, absorbansi yang didapat yaitu 1,75
dengan konsentrasi 1943,66. Pembahasan, metode Lowry merupakan teknik kolorimetri sensitif untuk mengukur kadar protein melalui reaksi biuret dan Pauling Q-Kelter. Ion tembaga 2+ dalam suasana basah bereaksi dengan gugus peptida, membentuk kompleks biru, kemudian mereduksi reagen Pauling menghasilkan warna biru tua yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi protein. Kurva standar BSA menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi yakni 0 sampai 250 mg per liter dan absorbansi yakni 0 sampai 0,216. Hasil pengujian menunjukkan kadar protein tertinggi pada kuning telur bebek yakni 1943,66 mg per liter, diikuti kuning telur ayam yakni 1115,88 mg per liter, kulit telur bebek yakni 775,88 mg per liter, dan yang terendah kulit telur ayam yakni 180,33 mg per liter. Kuning telur mengandung lipoprotein dan fosfoprotein lebih tinggi, sehingga memberikan warna lebih pekat, dan pada metode Lowry efektif mendeteksi perbedaan kadar protein antar sampel telur. Kesimpulan yang didapat dari hasil percobaan yaitu: pertama, metode Lowry efektif dan sensitif untuk mengukur kadar protein berdasarkan reaksi biuret dan reduksi reagen Pauling Q-Kelter. Yang kedua, absorbansi meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi protein BSA yang menunjukkan hubungan linear antara keduanya. Yang ketiga, kadar protein tertinggi terdapat pada kuning telur bebek, sedangkan terendah pada putih telur ayam. Yang keempat, perbedaan kadar protein dipengaruhi oleh jenis dan komposisi biologis masing-masing telur. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu hasil praktikum sesuai teori, di mana intensitas warna biru berbanding lurus dengan jumlah protein dalam sampel. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.